ada podcast ilmiah katanya di channel IBTV. Habib Hanif jawab tuntas tuduhan terputusnya nasab Habaib Wa'alawi. Wah, ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ini ada podcast ilmiah katanya di channel IBTV. Habib Hanif jawab tuntas tuduhan terputusnya nasab Habaib Wa'alawi. Wah, ngeri. Nah, mari kita kupas bersama-sama tentang podcast ilmiah tersebut. Mereka kalau bikin narasi pinter banget ini. Tanggapan terhadap surat Robitoh Alawiyah. Biar Robitoh Alawiyah itu menyurati beredar di media sosial foto selembar surat edaran yang berlogo Robitoh Alawiyah, yaitu perkumpulan para habaib di Indonesia. Edaran ini bernomor 180-MDRA-11-2022 dengan judul Jawaban terhadap masalah tidak adanya nama Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir di kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Edaran itu diposting di channel Bahar Smith dan dibacakan oleh Mahdi bin Yahya di channel YouTube-nya. Jika dilihat dari titik mangsa surat itu, yaitu 8 November 2022, maka jelas surat edaran ini dalam rangka menjawab tulisan penulis yang diulas Dr. Syafiq Hasyim di Cokro TV pada 6 November 2022. Berarti hanya berselang 2 hari, Robitoh telah menjawab tulisan penulis tentang bahwa Ubaidillah tidak dicatat sebagai anak Ahmad bin Isa berdasar kitab-kitab nasab abad ke-5 dan ke-6. Adapun kutipan lengkap surat edaran itu adalah sebagai berikut. Jawaban terhadap masalah tidak adanya nama Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir di kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Ini 108-MDRA-11-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami dari Maktab Daimi Robitoh Alawiyah memberitahukan bahwa kitab Asy-Syajaratul Mubarakah yang dikarang oleh Imam Al-Fakhrur Razi yang wafat pada tahun 606 Hijriah abad ke-6 adalah bukan satu-satunya kitab nasab yang menjadi sandaran pada ahli nasab. Masih ada kitab-kitab lain yang ditulis pada abad yang lebih awal, seperti yang pertama kitab Bahrul Ansab yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Ahmad Aminuddin Al-Husaini An-Najafi yang wafat pada tahun 433 Hijriah abad ke-4. Pada halaman 46 dan 52 beliau telah menuliskan keturunan daripada Isa Ar-Rumi, Muhammad Al-Azraq An-Naqib yaitu Ahmad, dan anak keturunannya disebutkan bahwa nama anaknya salah satunya adalah Ubaidillah. Yang kedua, kitab Abnaul Imam fil Misra wa Syam Al-Hasan wal Husain yang dikarang oleh Abil Muammar Yahya bin Muhammad Al-Qasim Al-Husaini Al-Alawi yang dikenal dengan Ibnu Toba yang wafat pada tahun 478 Hijriah abad ke-4.
Pada halaman 167-169 beliau menuliskan tentang keturunan Ja'far bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin dan menuliskan Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shodiq. Semoga tulisan ini dapat menjawab masalah keturunan dari Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa ar-Rumi bin Muhammad an-Naqib bin Ali al-Ghuraidi. Atas perhatiannya dan pemahamannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 8 November 2022. Hormat kami Maktabah Daimi Robitoh Alawiyah. Ahmad Muhammad Al-Atos, Ketua Harian, Muhammad Bakir Al-Haddad, Sekretaris. Dua kitab ini yang disebut oleh Robitoh Alawiyah tersebut tidak dapat dijadikan hujah bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad. Kenapa? Kitab Tahdhibul Ansab yang disebut oleh Surat Edaran itu sebagai kitab yang dikarang abad ke-5 adalah dusta. Kitab itu dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Ahmad Aminuddin Al-Husaini An-Najafi yang wafat pada abad ke-10 Hijriah. Keterangan itu dapat dilihat dalam kitab Tobaqatun Nasabin karya Abu Bakar Abu Zaid. Dalam kitab itu disebutkan nomor ke-396 dari para ahli nasab itu adalah Muhammad bin Ahmad bin Amididdin Ali al-Husaini an-Najafi, abad ke-10. Ia memiliki kitab Bahrul Ansab atau Al-Musyajjar Al-Kashaf li Usuli Sadatil Ashraf, dicetak di Kairo tahun 1356 Hijriah. Tobaqatun Nasabin Bakar Abu Zaid, halaman 162. Lalu dalam cover kitab Tahdhibul Ansab cetakan penerbit Darul Mujtaba Saudi Arabia tahun 1419 Hijriah yang ditahqiq oleh Syarif Anas Al-Qutubi Al-Hasani ditulis Bahrul Ansab yang dinamai pula Al-Musyajjarul Kashaf li Usulis Sadatil Ashraf dikarang oleh An-Nasabah ahli nasab As-Sayyid Muhammad bin Ahmad Amididdin Ali Al-Husaini An-Najafi, sebagian dari para tokoh abad 9 dan 10 Hijriah. Untuk kitab kedua yaitu kitab Abnaul Imam fil Misra wa Syam Al-Hasan wal Husain telah dijelaskan dalam tulisan penulis Muhammad Lutfi Rahman mempertahankan nasab Habib dengan kitab palsu. Intinya kitab itu termasuk kitab palsu yang isinya telah dirubah atau ditambah. Penambahan itu telah diketahui oleh para ulama dan kitab itu tidak layak menjadi hujjah ilmiah. Sampai saat ini ya, nasab Habib di Indonesia belum mendapatkan pijakan dalil kesohihan nasab mereka. Bahkan beberapa kasus pemalsuan tahun, wafat pengarang kitab oleh oknum tertentu semakin menjadi pembela nasab ini mencurigakan secara moral. Ya, itu. Tanggapan atas bantahan Habib Rizik Syihab seperti terdapat dalam channel YouTube IBTV dengan judul postingan menjawab tuduhan Habaib bukan keturunan Rasulullah SAW oleh IBHRS yang dipost 11 November 2022 dengan durasi panjang 1 jam 44 menit 10 detik. Dalam video itu HRS menyebutkan adanya pertanyaan yang menggelitik khususnya di kalangan anak muda tentang apakah benar Habaib di Indonesia itu keturunan Rasulullah. HRS melanjutkan, kalau betul mana buktinya? Kalau betul, bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Menurut HRS di menit keempat, pembuktian apakah betul para Habib itu sebagai keturunan Nabi cukup dengan membuktikan Imam Ahmad bin Isa apakah betul sebagai keturunan Nabi. Jika betul Imam Ahmad sebagai keturunan Nabi, maka berarti betul para Habaib itu keturunan Nabi. Jika tidak, maka tidak. HRS pula menyatakan bahwa harus
dibuktikan para tokoh-tokoh itu apakah betul atau hanya tokoh fiktif. Siapa ulama yang menyebutkannya, dalam kitab apa, apakah ulamanya otoritatif atau tidak. Pernyataan HRS ini sebagian betul, yaitu bahwa seorang tokoh yang diyakini ada pada suatu masa harus dibuktikan oleh terdapatnya nama tokoh itu disebut dalam sebuah kitab pada zamannya. Namun ketika menyebut bahwa jika Ahmad bin Isa terbukti sebagai tokoh nyata dan sebagai keturunan Nabi yang dibuktikan dengan adanya ulama yang menyebutkan dalam satu kitab yang semasa, maka berarti para habaib pula terbukti sebagai keturunan Nabi. Pernyataan HRS itu bermasalah karena justru masalahnya bukan pada Ahmad bin Isa, tetapi pada sosok yang bernama Alawi yang disebut sebagai anak dari Ubaidillah dan cucu dari Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa itu Muhammad An-Nakib telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai keturunan Nabi berdasarkan kitab-kitab nasab pada zamannya. Tetapi Alawi bin Ubaidillah tidak terbukti sebagai cucu Nabi. Ahmad bin Isa dikarenakan Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad bin Isa. Pada menit ke-31 HRS menyebut nama kitab seperti Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Kamil fit Tarikh, Tarikh Ibnu Khaldun, Tarikh Az-Zahabi, dan banyak lagi kitab untuk membuktikan anak keturunan Sayyidina Hasan dan Husain. HRS pula menyebut nama kitab-kitab untuk membuktikan bahwa tokoh-tokoh leluhur habaib di Indonesia dicatat dalam kitab-kitab sampai ia menerangkan tentang Ahmad bin Isa Al-Muhajir, tapi perhatikan pada menit yang ke-1:13:44 ketika HRS telah selesai menerangkan Ahmad bin Isa yang menurutnya dicatat dalam kitab Tarikh Tobari, ketika menerangkan tentang apakah Ubaidillah ditulis oleh ulama dalam kitab sebagai anak Ahmad bin Isa, HRS malah lompat menerangkan tentang Alawi yang menurutnya terdapat di kitab Khulasatul Athar. Seharusnya HRS juga dapat menunjukkan kitab mana yang menyebutkan tentang Ahmad mempunyai anak bernama Ubaidillah. Karena justru sekali lagi dikatakan bahwa Alawi inilah yang merupakan datuk para habib Ba'alawi yang disebut oleh para ulama sebagai bukan keturunan Rasulullah SAW, dikarenakan ayahnya yang bernama Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Itu. Terima kasih. Wallahu a'lam. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.